Kula niki tauhid niki Allah. Tujuane wong dilebokne neraka utawa swarga niki bene ketemu Gusti Allah. Dene panas niku urusan guri. Lah wong panas ae kok. Kula niki lek ora enek panas ya golek panas. Kula niki kok. Ya golek panas. Rokokan. Nggih to? Dene soal adem utawa enak iku urusan guri lah. Sing penting kula niki rokokan. Ana lek jane. Maksud kula niki tauhid niki Allah. Lah. Allah. Nah, niki wonten tulisan sempurna. Allah sempurna pun jelas benar. Tauhid rob. Niki tauhid rob tauhid. Promosi gitu. Kejadiannya di mana? Di Faham apa? Ya, gak perlu bingung lagi, sebut saja NU. Sedih pula mas sedih. Pula NU asli. Banyak orang Banten lain NU. Kalau enggak, cirina NU ngarokok teureun-eureun. Mata hidup hidup. Hidup udun. Orang yang tidak membantu pendapatan negara karena pajak terbesar negara ini dari rokok, maka merokok Anda terus-terusan. Sepanjang Anda tidak sakit, udut terus. Itu orang-orang pahlawan bangsa yang merokok. Semakin banyak merokok, semakin menyumbang negara dengan besar. Dengan rokok menunggu haram-haram rokok. Ya lain NKRI cekak ini. Nggak perlu bingung kalian. Kalau kalian menjumpai fatwa-fatwa aneh, nyeleneh, konyol, bobrok, rusak, nggak perlu tanya lagi dari Faham apa, pasti NU. Oh, Harry Pras menjelekkan NU. Enggak, memang oknum-oknumnya banyak yang seperti itu. Ajaran wali ini teman-teman, ajaran wali, ajaran keramat, ajaran ngalap-ngalap berkah, ajaran apa lagi? Ajaran karomah-karomahan. Yang dimana banyak sekali oknum-oknum yang mengatakan diri mereka sebagai orang yang tembus ilmunya kepada Rasul SAW, tapi mengajarkan berbagai macam kebobrokan yang konyol, merusak. Bener kata Bung Karno, berikan saya 10 pemuda akan saya goncang dunia. Orang NU kasih 10 pemuda, oknumnya goncang Indonesia. Begini, tabat ya ba abil habil batab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabat ya ba abil habil. Jelas celaka. Tetapi hadirin, ini Abu Jahal ketika Rasulullah SAW lahir, ini Abu Jahal girang. Katanya, tabat yaba katanya. Satu pemuda itu, apalagi gus-gusan ini, menyamakan Allah dengan rokok. Rokoknya tauhid. Ilmu apa ini? Ilmu dari mana? Siapa yang mengajarkan? Gak mungkin dia berfatwa sendiri tanpa adanya guru. Dulu kan dia pernah juga berfatwa, teman-teman. Masih bocil sudah berfatwa. Semua agama ini benar nyembah Allah yang sama. Mau dia ke gereja, mau ke wihara, mau ke Buddha, mau ke masjid, semuanya sama nyembah Allah. Cuma caranya berbeda katanya. Ada videonya. Masih saya marah-marahi itu dulu. Tapi apa teman-teman? Apakah dia salah di mata orang-orang NU? Sebagian mungkin menganggap dia salah, tapi sebagian menganggap dia wali, teman-teman. Karena sampai sekarang dia masih megang mikrofon, ceramah-ceramah kemana-mana. Seolah-olah tidak ada tokoh lagi di Indonesia. Dan mereka sangat kegerahan dengan Salafi yang sangat keras kepada kenyelenehan. Dengan berbagai macam cara mereka ini ingin menggembosi dakwah-dakwah sunnah yang sejatinya ingin menjauhkan umat dari bahayanya takhayul bid'ah dan khurafat. Nyusup mereka. Ketika Muhammadiyah juga mulai bergerak dengan ajaran penolakan kepada takhayul bid'ah dan khurafat, mereka juga nyusup kepada orang-orang Muhammadiyah, bahkan masuk kepada lembaga Muhammadiyah. Sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat miris, teman-teman, ketika anak bangsa dicekoki dengan ajaran-ajaran seperti ini. Allahu satu hisapan satu pahala enggih mulakno tirunan sak isapan ngene iki aku apa mur nyebul koyo sampean boten sak isapan ngene iki Allah ngetok. Nanti berzina juga sambil zikir mereka, sambil mabuk berzikir. Pernah kejadian memang nyabut tahu begitu ya, mereka mengajarkan kepada anak-anaknya sambil apa lagi? Kasus apa doktrinya? Keberkahan rahim. Jadi agar rahimnya berkah, berzina dulu dengan Gus, Kiai, Habib, oknum-oknumnya itu. Tapi kami tidak membenarkan perbuatan itu loh Mas Heri. Kita ini hanya ingin mengkritisi orang-orang Salafi. Pokoknya semua kebobrokan di NU, mereka juga tidak setuju. Tapi tidak setuju juga dengan edukasi orang-orang Salafi. Mereka bimbang teman-teman. Sekarang mereka mulai goyah, kapalnya mulai oleng. Karena apa? Semua orang, semua manusia sekarang ini
pegang HP masing-masing. Mereka bisa mengakses ilmu dengan dengan cara mereka sendiri. Bisa mengakses ilmu. Pikirannya terbuka, yang cerdas. Ketika mendapatkan video edukasi seperti video saya ini, mereka akan merenung dan berpikir. Buktinya, sudah banyak orang-orang yang mend-DM saya berterima kasih karena keberanian saya dalam memberantas ajaran-ajaran konyol, nyeleneh, aneh di Indonesia ini. Mereka jadi berpikir dan membulatkan tekad untuk hijrah kepada manhaj yang dituduh-tuduh Wahabi ini. Apa Wahabi? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ada Wahab-Wahabnya, mereka menjuluki Wahabi. Ya, apa sih arti Wahab? Orang-orang yang jago bahasa Arab tahu apa Wahab itu. Wahab al-Wahab, yang maha pemberi. Siapa sebenarnya yang maha pemberi? Ya Allah. Pengikut sang maha pemberi. Oh enggak, kalau kata Mama Gufron, petunjuk hidayah. Nama bukunya Petunjuk Hidayah. Apa? Petunjuk hidayah katanya teman. Ya hidayah itu petunjuk. Saking pinternya bahasa nyeleneh, makoli inna rahmatan. Orang tersebut si Gufron ini jadi ulama, jadi dewan pembina di NU. Dewan pembinanya saja seperti Gufron. Bagaimana dengan enggak, Gufron itu wali. Memang aneh nyeleneh orang-orang wali itu. Kamu yang levelnya masih syariat, gak bisa kalian mengkritisi orang-orang seperti Gufron. Kenapa? Levelnya sudah ma'rifat. Kita jangan ukur dengan kebelak kita. Kata siapa? Kata Hanifah Latos. Majedub seperti Wan Sehan itu jangan ditimbang, tuh lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Orang-orang majedub itu jangan timbang dengan akal kita. Yang gitu-gitu tuh. Jangan ditimbang pakai akal kita. Gedek sekali saya teman-teman. Gedek, super gedek dengan orang-orang seperti ini. Mendoktrin kehaluan, mendoktrin kesesatan. Bagaimana tidak mau dijuluki sesat? Orang gila dinyatakan wali. Orang gila dinyatakan berkeramat. Orang gila dinyatakan dicintai Allah. Karena saking cintanya Allah dia gila, dicabut akalnya. Judiba katanya. Wan Sehan itu apa sih artinya majdub, Pak? Majdub itu artinya judiba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya itu udah ditarik, udah nggak sadar. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Sama nanti Gus Bocil ini yang berfatwa aneh nyeleneh, ngisep rokok Allah, dikeluarin nanti jadi wali dia. Karena apa? Nyeleneh, mulai nyeleneh. Pokoknya kalau sudah nyeleneh, wali sudah. Apalagi Gus Bocil yang barusan, rokok yang ada tulisannya A, Allah. Apa ini? Dikit lagi jadi wali dia. Karena apa? Nyeleneh, aneh. Ajaran yang aneh nyeleneh sudah pasti wali. Nggak pakai baju, trek-trekan seperti Gus Ja'far. Wali dia. Ya, kalau saya dijuluki Wahabi karena tidak percaya kepada ajaran aneh nyeleneh seperti ini, ya saya ikhlas. Tapi kalau dijuluki Wahabi, apalagi dijuluki Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mengerjakan amalan takhayul bid'ah khurafat, musik-musikan, joget-jogetan, banyak sekali oknum-oknumnya melakukan pencabulan, banyak sekali oknum-oknumnya mengajarkan dawir, banyak sekali mendoktrinkan khurafat. Tidak sudi saya dijuluki Ahlus Sunnah yang sedemikian itu. Kenapa? Gak cocok jadi Ahlus Sunnah. Kenapa? Memang kebanyakan oknum-oknumnya saya sebut lagi, meskipun banyak. Mau sampai kapan? Saya tanya kepada kalian, kira-kira mau sampai kapan ada doktrin-doktrin seperti ini nih semakin berkembang di pemikiran umat? Kenapa gak putus-putus mereka? Karena selalu di posisi nyaman. Di posisi nyaman mereka mendoktrin umat. Gampang ya ternyata. Untuk menjadi tokoh di Indonesia gampang. Tinggal aneh nyeleneh, tinggal berfatwa ngawur, tinggal jadi orang majedub, wali. Coba kalian komentar, bagaimana dengan Gus Bocil seperti ini? Apakah kalian menjumpai seperti ini ada di Salafi? Komen di bawah.